Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengelaborasi isu banjir di Sumatera sebagai bentuk kampanye sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila PKT 2 dengan dosen pengampu Bapak Jindan Bainaludi, SPD MPD. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Nur Fadilah, di samping saya ada Saya Syafina Yusafina. Saya Celila Zahra Sinta. Saya Siti Khairatu Salimah. Saya Nurul Tata Rahayu. Saya Astia Walia. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir terus berulang dan memberikan dampak yang cukup luas untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan mengkaji banjir di Sumatera bukan hanya sebagai bencana alam, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang perlu dianalisis secara kritis dan etis. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, di beberapa wilayah Indonesia sering mengalami banjir. Salah satunya di Sumatera. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah banjir di Sumatera itu murni kesalahan alam atau ada kesalahan manusia di baliknya? Oke, mari kita bahas. Faktanya, banjir ini sudah terjadi sendiri loh dari konsultan menjadi perkebunan dan kawasan pemukiman mengurangi daya serap tanah. Pengelolaan tata ruang yang tidak konsisten membuat daerah resapan air semakin sempit. Sungai dipersempit, drainase tersumbat, dan pengawas lingkungan sering diabaikan. Di sisi lain, perubahan iklim memperparah keadaan. Hujan turun lebih ekstrim dan tidak menentu. Ketika alam berperingatan, sistem yang lemah tidak mampu mengantisipasi. Ini bukan hanya soal penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga kelalaian kolektif dari pembuat kebijakan hingga masyarakat. Namun, ada pula faktor alam yang tidak bisa diabaikan seperti perubahan iklim yang menyebabkan hujan ekstrim dalam waktu singkat. Artinya, banjir di Sumatera adalah hasil dari kombinasi antara kelalaian manusia dan tekanan alam. Ketika kebijakan tidak berpihak pada lingkungan, maka alam akan menagih akibatnya. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Selain faktor manusia, faktor alam juga berperan besar dalam terjadinya banjir di Sumatera. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu dengan intensitas hujan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Akibatnya, volume air meningkat secara cepat dan melebihi daya tampung sungai serta saluran air. Secara geografis, Sumatera memiliki banyak daerah dataran rendah dan dialiri sungai-sungai besar. Kondisi ini membuat air mudah meluap ketika hujan deras terjadi secara terus-menerus. Selain itu, kemampuan tanah untuk menyerap air juga menurun saat hujan ekstrim berlangsung. Oleh karena itu, faktor alam menjadi salah satu penyebab utama banjir di Sumatera yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat diantisipasi melalui kesiapsiagaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Sumatera, pulau yang akan kaya alam, kini diterjang banjir termasuk terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lihat ibu berdiri
terbaru, banjir ekstrim melanda berbagai wilayah di Sumatera, dari Aceh hingga Sumatera Barat. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai tidak mampu menahan debit air, ribuan rumah terendam, jalan terputus, dan fasilitas umum rusak parah. Data korban terbaru dari Badan Penanggulangan Nasional Bencana atau BPNB, ada sekitar 1.000 lebih korban yang meninggal, 200 lebih orang hilang, dan 186.000 rumah terdampak, serta puluhan ribu warga yang mengungsi. Fenomena ini bukan kejadian sekali. Banjir di Sumatera sudah terjadi secara berulang-ulang dan dampaknya semakin meluas. Ini bukan hanya soal cuaca, tetapi tentang hubungan kita dengan alam. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, ada yang cukup mampu mewakilkan suara kami. Dampak banjir tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan sumber penghasilan karena perusahaan terendam oleh banjir. Selain itu, anak-anak juga memiliki proses hambatan dalam belajar karena sekolah yang terpaksa diliburkan. Lokasi pengungsian, masyarakat menghadapi keterbatasan fasilitas seperti kurangnya air bersih, layanan kesehatan, serta mendapat tekanan psikologis akibat kehilangan harta dan benda. Secara ekonomi, banjir merusak infrastruktur serta menurunkan pendapatan para masyarakat, terutama bagi para petani dan pedagang, lalu mengganggu distribusi barang, serta meningkatkan anggaran pemerintah untuk penanganan pasca bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Rekonstruksi bencana. Proses terjadinya banjir dapat direkonstruksi secara bertahap. Berkurangnya kawasan hutan menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air langsung mengalir ke sungai. Debit air yang meningkat membuat sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Dalam waktu singkat, banjir pun terjadi dan merendam pemukiman warga. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Banjir di Sumatera bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Banjir di Sumatera adalah peringatan bahwa alam tidak benar-benar diam. Ia berbicara melalui bencana. Kini, saatnya kita bertanya, apakah kita akan terus menunggu banjir berikutnya, atau mulai bertindak hari ini? Karena Sumatera tidak hanya butuh simpati, Sumatera butuh kepedulian, dan Sumatera butuh perubahan. Terima kasih.